Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1 who would like to present the result of our discussion. First, allow us to introduce ourselves. Nama saya Viviana Amelia dengan nomor induk mahasiswa 2405151157. My name is Avo Jinatama S with NIM 2405151161. Nama saya Muhtasya Fitri, NIM saya 25005152005. My name is Putria Zahra Parapat with number study 2405151154. In this video, we will discuss about cash, account receivable, and sales, well as a review the audit working papers of PT Bina Citra Pesona with codes A and B. The main purpose of this video is to fulfill the assignment for the Information Technology Based Audit Practicum course taught by Mr. Rizky Syaputra SE MSI CPA CBV CRA CRP. Audit kas. Pengertian audit kas. Audit kas merupakan pemeriksaan yang dilakukan auditor terhadap akun kas dan setara kas untuk memastikan bahwa saldo kas yang disajikan dalam laporan keuangan benar, wajar, aman, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kas merupakan aset paling liquid dan paling mudah disalahgunakan, sehingga audit kas menjadi salah satu bagian paling penting dalam proses audit laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan audit kas. Tujuan audit kas ada 5. Yang pertama, memastikan keberadaan kas. Yang kedua, menilai kelengkapan. Ketiga, menilai hak dan kepemilikan. Keempat, menilai penilaian. Dan yang kelima, memastikan penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, memastikan keberadaan kas, yaitu kas yang tercatat benar-benar ada pada tanggal laporan. Tujuan audit kas yang kedua, menilai kelengkapan. Merupakan semua kas yang dimiliki perusahaan telah dicatat seluruhnya. Tujuan audit yang ketiga, menilai hak dan kepemilikan, di mana kas tersebut benar-benar milik perusahaan, bukan titipan atau milik pihak lain. Tujuan audit kas yang keempat, menilai penilaian, di mana kas dicatat sesuai nilai nominal yang sebenarnya. Tujuan audit kas yang terakhir, memastikan penyajian dan pengungkapan, di mana kas disajikan sesuai standar akuntansi dalam laporan keuangan. Selanjutnya, jenis-jenis kas yang diaudit. Adapun jenis-jenis kas yang diaudit ada 4. Yang pertama, kas kecil, di mana digunakan untuk pengeluaran kecil sehari-hari. Yang kedua, kas di tangan, di mana uang tunai yang ada pada perusahaan. Yang ketiga, kas di bank, di mana saldo rekening perusahaan di bank. Dan yang terakhir, setara kas, di mana investasi jangka pendek yang sangat liquid, misalnya deposito jangka pendek lebih kecil dari 3 bulan. Selanjutnya, risiko dalam audit kas. Adapun risiko dalam audit kas ada 5. Yang pertama, pencurian atau penggelapan kas. Yang kedua, pencatatan fiktif. Yang ketiga, manipulasi saldo kas. Yang keempat, penggunaan kas untuk kepentingan pribadi. Dan yang kelima, kesalahan rekonsiliasi bank. Risiko ini yang membuat auditor harus melakukan prosedur audit yang ketat. Selanjutnya, prosedur audit kas. Berikut prosedur audit kas yang umum dilakukan auditor. Yang pertama, perhitungan kas fisik. Auditor menghitung langsung kas yang ada di perusahaan dan mencocokkannya dengan catatan akuntansi.
Selanjutnya, rekonsiliasi bank, di mana auditor memeriksa yang pertama saldo kas menurut buku, yang kedua saldo kas menurut bank, dan yang ketiga perbedaan seperti cek beredar dan setoran dalam perjalanan. Prosedur audit kas selanjutnya, konfirmasi bank, di mana auditor meminta konfirmasi langsung dari bank mengenai yang pertama saldo rekening, yang kedua pinjaman, yang ketiga jaminan, dan yang keempat rekening yang dibatasi. Prosedur audit selanjutnya, pengujian cut off, di mana auditor memastikan transaksi kas dicatat pada periode yang benar, terutama di akhir tahun. Dan prosedur yang terakhir, yaitu pemeriksaan bukti transaksi, di mana auditor memeriksa yang pertama bukti setor bank, yang kedua bukti penarikan, dan yang terakhir voucher pengeluaran kas. Selanjutnya, peran auditor dalam audit kas. Adapun peran auditor dalam audit kas yang pertama, memberikan keyakinan wajar atas saldo kas. Yang kedua, memberikan rekomendasi perbaikan pengendalian internal. Yang ketiga, mendeteksi indikasi kecurangan. Dan yang keempat, menjaga kredibilitas laporan keuangan. Pengertian, piutang dagang adalah hak perusahaan untuk menagih sejumlah uang kepada pelanggan yang timbul akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Dengan kata lain, piutang dagang merupakan penjualan yang belum dibayar oleh pelanggan. Karakteristik piutang dagang: 1. Bersifat jangka pendek. 2. Tidak disertai jaminan. 3. Timbul dari kegiatan operasional utama. Dan 4. Memiliki resiko tidak tertagih. Penjualan adalah kegiatan penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan yang disertai dengan penerimaan imbalan berupa kas atau timbulnya piutang. Penjualan merupakan sumber utama pendapatan perusahaan. Hubungan penjualan dan piutang dagang. Pertama, penjualan kredit. Hubungannya menimbulkan piutang dagang. Kedua, piutang dagang. Hubungannya memengaruhi arus kas. Ketiga, tingginya piutang. Hubungannya meningkatkan resiko kerugian. Manajemen harus menyeimbangkan peningkatan penjualan dengan pengendalian resiko piutang. Resiko dalam piutang dan penjualan. 1. Piutang tidak tertagih. 2. Manipulasi penjualan. 3. Kesalahan pencatatan. Dan yang terakhir, keempat, keterlambatan pembayaran. Sejarah singkat PT Bina Citra Pesona. PT Bina Citra Pesona didirikan pada tanggal 21 April 1989 di Yogyakarta sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distribusi penyaluran produk kosmetik, parfum, serta perlengkapan kecantikan. Perusahaan ini didirikan oleh Johan Munawar dan Leli Luntungan dalam bentuk perseorangan terbatas atau PT dengan tujuan untuk memahami kebutuhan masyarakat akan produk perawatan diri yang berkualitas dan mudah dijangkau. Sejak awal berdirinya PT Bina Citra Pesona berfokus pada kegiatan pembelian produk dalam jumlah besar dari produsen, kemudian melakukan pengemasan ulang dan pendistribusian ke sebagian pedagang eceran di wilayah Yogyakarta. Dengan strategi tersebut, perusahaan mampu memperluas jangkauan pasarnya dan menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak dalam rantai pemasok kosmetik dan parfum. Dengan perjalanannya, PT Bina Citra Pesona terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional melalui pengembangan fasilitas produksi dan distribusi, seperti ruang penerimaan barang, gudang penyimpanan, area pengemasan, serta sarana pengiriman. Komitmen terhadap mutu dan kepercayaan pelanggan menjadi landasan utama perusahaan
untuk mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan industri kosmetik yang semakin kompetitif. Selain itu, penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan juga menunjukkan profesionalisme perusahaan dalam mengelola sumber daya dan tanggung jawab keuangan. Hingga kini, PT Bina Citra Pesona tetap berkomitmen untuk menjadi perusahaan distribusi yang inovatif, terpercaya, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah dan nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode A1, yaitu prosedur pengujian substantif atas kas, di mana rekonsiliasi bank pada Bank Ganesha Umum PT Bina Citra Pesona per 31 Desember 2005, di mana saldo perlaporan bank itu sebesar 1.031.568 diperoleh dari sesuai dengan tanggapan konfirmasi pada kode A2, ditambah saldo dalam perjalanan pada 29 Desember sebesar 31.974. Kemudian saldo perjalanan per 30 Desember sebesar 6 juta. Kas yang belum disetor itu sebesar 1.154.730 dikurang dengan cek yang masih beredar. Ya, yang pertama itu dengan cek nomor 1415 dibayarkan kepada toko Dian Kencana pada 4 November sebesar 7.760.000. Ini diperoleh dari dengan memo debit dari bank tertanggal pada 28 Desember 2004. Kemudian cek dengan nomor 1443 dibayarkan kepada PT Bina Anggita Wangi pada 24 Desember sebesar 3.600.000 sesuai dengan tanggapan konfirmasi bank pada kode A2. Kemudian cek dengan nomor 1145 dibayarkan kepada Indah Dekorasi pada 24 Desember sebesar 700.000 sesuai dengan jurnal pengeluaran kas dan laporan cut-off bank. Kemudian cek dengan nomor 1146 dibayarkan kepada CV Karya Lestari pada 24 Desember sebesar 270.000. Ini sesuai dengan cut-off bank juga. Kemudian cek nomor 1449 dibayarkan kepada PT Cendana Putri pada 27 Desember sebesar 230.400. Cek dengan nomor 150 dibayarkan kepada Percetakan Rapi pada 30 Desember sebesar 1.488.000. Kemudian cek dengan nomor 1451 dibayarkan kepada UD Mandiri pada 31 Desember sebesar 250.000. Kemudian nomor cek dengan nomor 1452 dibayarkan kepada Bank Dago pada 31 Desember sebesar 64 juta. Sehingga saldo per 31 Desember 2005 itu sebesar 800.046.262 diperoleh dari TB1. Kemudian kode A2 permintaan konfirmasi bank dengan nomor referensi 801.561 dan perihal informasi bank. Dengan hormat sehubungan dengan audit laporan keuangan tahunan, mohon isi formulir konfirmasi ini dan dikirimkan langsung ke kantor Dr. Randus Susilo Co. Akuntan menggunakan amplop yang telah disertakan. Hormat kami, Leli Luntungan, Direktur Utama. Pada 30 Desember 2005. Berikut
Berikut formulir konfirmasi tersebut. Bisa teman-teman lihat dengan atas nama Dr. Randus Susilo NKO yang terhormat, kemudian keterangan bunga, kemudian keterangan bunga 14% per tahun itu terdapat pada utang bersyarat serta ditandatangani oleh Bank Ganesha pada 2 Januari 2005. Kemudian kode A3, rekonsiliasi Bank Dago, PT Bina Citra Pesona 31 Desember 2005. Di mana saldo perlaporan bank itu sebesar 22.146.000. Kemudian setoran dalam perjalanan 31 Desember sebesar 64 juta. Sehingga total keseluruhannya yaitu 86.146.000. Dikurangi dengan cek yang beredar dengan total keseluruhan 4.154.000. Kemudian saldo per buku Desember 31 yaitu sebesar 81.992 diperoleh dari TB1. Kemudian kode A4, permintaan konfirmasi bank bisa teman-teman lihat sebagai berikut. Kemudian dengan kode A5 yaitu data transfer antar bank PT Bina Citra Pesona Bank Ganesha dengan nomor rekening 6.903 dengan jumlah 6 juta. Tanggal per buku itu tanggal 31 Desember 2005. Kemudian tanggal per bank tanggal per bank 3 Januari 2003 dengan nama Bank Dago. Kemudian diterima pada tanggal per buku 30 Desember 2005 dengan tanggal per bank pada tanggal 6 Januari 2006 di mana diperoleh jurnal penyesuaian sebesar yaitu pada penjualan di debit sebesar 6 juta, pada Bank Dago di kredit sebesar 6 juta. Kemudian dengan kode 6, penerimaan kas yang belum disetor Bank Ganesha pada PT Bina Citra Pesona 31 Desember diterima dari Toko Cahaya Kita pada tanggal 32 Desember dengan jumlah 4.296 diterima dari Departemen Store Jatayu pada tanggal 26 Desember sebesar 4 juta, diterima dari Bambo Bahana Shop pada 26 Desember sebesar 4.824.000. Kemudian diterima dari CV Star Supply pada tanggal 27 Desember sebesar 3.204. Kemudian diterima dari CP Wengi Pharma pada 30 Desember sebesar 7.236. Kemudian diterima dari PT Nasional pada 30 Desember sebesar 1.628, sehingga total keseluruhannya yaitu 25.188. Dengan cek di atas telah diperiksa di hadapan saya dan telah dikembalikan kepada saya keseluruhnya pada 31 Desember 2005 pada pukul 15.45. Kemudian kode A7 yaitu kas kecil pada PT Bina Citra Pesona di mana
Uang kertas dikeluarkan sebanyak 10 unit dengan nilai 500, jumlahnya menjadi 5.000. Uang kertas dikeluarkan sebanyak 11 unit dengan nilai 1.000, jumlahnya menjadi 11.000. Uang kertas dikeluarkan sebanyak 12 unit dengan nilai 5.000, jumlahnya menjadi 60.000. Uang kertas dikeluarkan sebanyak 26 unit dengan nilai 10.000, jumlahnya menjadi 260.000. Uang kertas sebanyak 16 unit dengan nilai 20.000, jumlahnya menjadi 320.000, sehingga totalnya menjadi 656.000. Kemudian uang logam dikeluarkan sebanyak 30 unit dengan nilai 50, menjadi 1.500. Kemudian yang kedua, uang logam sebanyak 45 unit dengan nilai 100, jumlahnya menjadi 4.500, totalnya menjadi 6.000. Ceknya itu tidak ada, jumlah kas yang ada itu sebesar 662.000. Bukti pengeluaran kas yang pertama pada CP Baruna pembelian supplies 28 Desember 2005 sebesar 188.000 sesuai dengan laporan sebelumnya. Kemudian yang kedua, perangko sebesar pada tanggal 30 Desember 2005 sebesar 150.000. Totalnya menjadi 338.000. Jumlah kas kecil yaitu menjadi sebesar 1 juta diperoleh dari TB1. Kemudian jurnal koreksi PT Bina Citra Pesona Desember 31 2005, di mana pembelian supplies didebit sebesar 188.000, perangko didebit sebesar 150.000, kemudian kas kecil dikredit sebesar 338.000. Lanjut pada kode B1 yaitu piutang dagang daftar umur piutang per 31 Desember 2005. Ada itu untuk konfirmasi ini bisa satu halaman 13 dan bentuk konfirmasi PT itu yaitu informasi kredit juga dapat dilihat satu halaman. Adapun daftar pelanggan yaitu PT Alu Aroma, Toko Bimbing Beauty, Bambo Bank Shop, Toko Cahaya Omega, Cinderella Shop, PT Dania, Jakarta, PT Indah Jaya, Departemen Store Jatayu, Star Supply, PT Nasional, Toko Ramai, CV Jakarta, Young and Beauty Shop, dan lain-lain. Lalu total pada umur bank 1 sampai dengan yaitu sebesar 370.74.000. Lalu pada umur bank 30 sampai 60 hari totalnya sebesar 41.140.000. Pada umur bank 60 sampai 90 hari totalnya yaitu sebesar 6.396.000. Umur piutang di atas dari 90 hari yaitu sebesar 1.500.000. Lalu jumlah dari semua umur piutang yaitu sebesar 425.410.000. Ini diperoleh pada TB1 dengan kode 105. Adapun jurnal penyesuaian pada kode B1 yaitu
terdapat 3 jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama penjualan pada piutang dagang sebesar Rp1.160.000. Ini diperoleh dari kesalahan perbedaan piutang kepada PT Indah Jaya sebesar Rp2.160.000. Keterangan ini didapat pada kertas kerja B7. Lalu jurnal penyesuaian yang kedua, yaitu penjualan pada piutang dagang sebesar Rp3.496.000. Jurnal penyesuaian ini diperoleh karena pengembalian barang rusak oleh Young and Beautiful Shop. Lanjut pada jurnal penyesuaian yang kedua, yaitu hutang pada piutang dagang sebesar Rp1.500.000. Peroleh karena penghapusan piutang atas nama toko Bim Bim Beauty karena sangat diragukan pembayarannya. Lanjut pada kertas kerja B2. Firma Fajar Futura mengatakan tidak setuju atas saldo utang mereka sebesar Rp3.400.000 pada tanggal 31 Desember 2004 karena mereka telah dibebani faktur nomor 1428 dengan jumlah Rp2.400.000. Mereka tidak pernah memesan dan menerima smoothing lotion. Jadi saldo menurut konfirmasinya sebesar Rp34.400.000, sementara saldo seharusnya sebesar Rp32 juta ini diperoleh dari Rp34.400.000 dikurang dengan Rp2.400.000, yaitu harga smoothing lotion. Lanjut pada kertas kerja B3, toko D5 menyatakan tidak setuju atas saldo utang mereka sebesar Rp155.080.000 pada tanggal 31 Desember 2005. Dikarenakan mereka telah membayar Rp118 juta pada tanggal 31 Desember 2005. Utang mereka seharusnya tinggal Rp37.080.000. Toko D5 tidak setuju atas saldo piutang sebesar Rp155.080.000 karena mereka telah membayar sebesar Rp118 juta. Rp118 juta ini telah terbukti pada cuplikan dari jurnal penerimaan kas untuk periode beberapa hari setelah tanggal neraca. Di sini terdapat toko D5. Jumlah pembayaran sebesar Rp118 juta. Dan dengan tanggal pembayaran tanggal 2 bulan 1 atau bulan Januari tahun 2006. Jadi saldo menurut konfirmasi sebesar Rp155.080.000, sementara saldo seharusnya sebesar Rp37.080.000. Saldo ini diperoleh dari Rp155.080.000 dikurang Rp118 juta. Lanjut pada kertas kerja B4, CV Wangi Pharma menyatakan tidak setuju atas saldo utang mereka sebesar Rp38.800.000 pada tanggal 31 Desember 2000. Dikarenakan smoothing lotion seharga Rp400 yang telah kami tanggal 18 Desember 2005 belum diperhitungkan. Utang mereka seharusnya Rp41.200.000. Saldo menurut konfirmasinya sebesar Rp38.800.000, sementara saldo seharusnya sebesar Rp41.200.000. Diperoleh dari Rp38.800.000 ditambah dengan Rp2.400.000, yaitu harga smoothing lotion tersebut. Lanjut pada kertas kerja B5, yaitu yang and Beautiful Shop menyatakan mereka tidak setuju atas saldo utang mereka sebesar Rp37.496.000 pada tanggal 31 Desember 2005. Dikarenakan dalam pengiriman bulan Oktober 2005 terdapat barang yang rusak senilai Rp3.496.000. Mereka telah diberitahu oleh PT Bina Citra Pesona bahwa utang mereka akan dikurangi dengan jumlah tersebut. Jawaban konfirmasi piutang yang and Beautiful Shop sudah benar. Perusahaan belum mencatat retur penjualan senilai Rp3.496. Keterangan ini terdapat pada buku 1 halaman 16 poin keempat. Saudara menemukan bahwa
penjualan kredit sebesar 3.496.000 dari Young and Beautiful Shop belum dicatat dan belum diposting ke kartu piutang yang bersangkutan. Maka utang sebenarnya Young and Beautiful Shop sebesar 34 juta diperoleh dari 37.496.000 dikurangi dengan 3.496.000. Lanjut pada kertas kerja B6, PT Dania. PT Dania menyatakan tidak setuju bahwa saldo utang mereka sebesar 63.400.000 pada tanggal 31 Desember 2005. Karena kan utang mereka hanya 11.400.000. Piutang PT Dania per tanggal 31 Desember 2005 adalah 63.400.000. Tapi konfirmasi piutang dari PT Dania juga benar, namun uang pembayaran 52 juta baru diterima perusahaan pada tanggal 3 Januari 2006. Terdapat pada buku 1 halaman 14.7 Jurnal Penerimaan Kas, sehingga tidak mengurangi saldo piutang PT Dania per 31 Desember 2000. Dengan sudah melakukan pembayaran sebesar 52 juta, maka benar sisa utang PT Dania adalah sebesar 11.400.000, di mana 63.400.000 dikurangi dengan 52 juta. Atas kerja B7. PT Indah Jaya menyatakan mereka tidak setuju atas saldo utang mereka sebesar 18.120.000 pada tanggal 31 Desember dengan alasan faktur nomor 1503 yang kami terima pada tanggal 27 Desember salah. Kami memesan 20 box lemon dengan harga 56.600.000 per box. Dalam faktur tersebut ditulis 164.600.000 per box. Jadi lemon 20 box dikali dengan harga 164.600 yaitu 3.292. Sementara lemon 20 box dikali dengan harga sesungguhnya yaitu 56.600, hasilnya adalah 1.132. Jadi selisih yang didapat oleh PT Indah Jaya yaitu sebesar 2.160. Lanjut pada kertas kerja B8, Toko Cahaya Omega menyatakan tidak setuju atas saldo utang mereka sebesar 14.800.000 pada tanggal 31 Desember 2005. Piutang Toko Cahaya Omega per tanggal 31 Desember 2005 adalah 14.800.000. Konfirmasi piutang dari Toko Cahaya Omega juga benar, namun uang pembayaran 8.600.000 baru diterima perusahaan pada tanggal 14 Januari 2006. Terdapat pada buku 1 halaman 16.7 Jurnal Penerimaan Kas, sehingga tidak mengurangi saldo piutang Toko Cahaya Omega per 31 Desember 2005. Dengan sudah melakukan pembayaran sebesar 8.600.000, maka sisa utang dari Toko Cahaya Omega adalah 6.200.000, di mana 14.200 dikurangi 8.600.000. Lanjut pada kertas kerja B9, cadangan kerugian piutang. Saldo per 31 Desember 2004 sebesar 20.970.000. Diperoleh dari buku 3 halaman 28. Penghapusan piutang selama tahun 2005 sebesar 29.520.000 diperoleh dari buku 1 halaman 11. Lalu terdapat selisih sebesar minus 8.505. Pencadangan pada akhir tahun 2004 sebesar 4.580.000 terdapat pada buku 4 halaman 11. Saldo 31 Desember 2000 sebesar 3.030.000, yaitu sesuai dengan TB1 dengan kode 106. Saldo setelah penyesuaian yaitu sebesar 3.530.000. Pengujian terhadap saldo cadangan kerugian piutang. Umur piutang 1 sampai dengan 30 hari, saldonya sebesar 374.214.000. Taksiran tidak tertagih sebesar 1,50%. Jadi taksiran yang tidak tertagihnya sebesar 5.613.210 rupiah. Umur piutang 30 sampai dengan 60 hari, saldonya sebesar 41.140.000.
Taksiran tidak tertagihnya 10%, yaitu sebesar 4.114.000. Umur piutang 60 sampai dengan 90 hari, saldonya sebesar 4.900.000. Taksiran yang tidak tertagihnya sebesar 50%, yaitu sebesar 1.450.000. Umur piutang di atas dengan 90 hari, saldonya sebesar 1.500.000, taksiran yang tidak tertagih sebesar 100%. Nah, untuk persen piutang ini dapat diperoleh dari buku 3 halaman 28. Saldo menurut analisisnya sebesar 11.170.210 rupiah. Saldo setelah penyesuaian cadangan sebesar 2.352.790 rupiah. That concludes the material we have presented. We apologize for any errors that may be found in the material. Thank you and see you.